Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muflis SAI, mahasiswa PPG Fikih 2. Menjelaskan materi tentang kurban dan akikah. Pengertian kurban. Pengertian kurban: 1. Kurban menurut bahasa berasal dari kata kuroba, berarti dekat. 2. Menurut syariat, kurban berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat dan waktu tertentu, dan kurban itu juga disebut sebagai udhiyah. Kemudian hukum kurban. Berkurban merupakan ibadah yang disyariatkan bagi keluarga muslim yang mampu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Kemudian Allah juga berfirman, Fasholli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama berpendapat bahwa berkurban itu hukumnya wajib, sedangkan jumhur ulama, sebagian besar ulama berpendapat hukum berkurban itu adalah sunnah muakkad dengan alasan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umirtu bin nahri wa huwa sunnatan lakum. Aku diperintahkan berkurban dan kurban itu sunnah bagimu. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Hukum kurban menjadi wajib apabila kurban tersebut dinazarkan. Menurut Imam Maliki, apabila seseorang membeli hewan dengan niat untuk berkurban, maka ia wajib menyembelihnya. Kemudian latar belakang kurban. Di dalam Al-Quran telah disebutkan secara nyata ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih putranya yang bernama Ismail alaihissalam sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mimpi itu kemudian diceritakan kepada Nabi Ismail alaihissalam, dan setelah mendengar cerita itu, ia langsung meminta agar sang ayah melaksanakan sesuai mimpi itu, karena memang diyakini benar-benar mimpi itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah As-Saffat ayat 102, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Qala ya abatif'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah kamu akan mendapatku termasuk orang-orang yang sabar. Kemudian hari berikutnya Ismail alaihissalam dengan segala keikhlasan hati menyerahkan diri untuk disembelih oleh ayahandanya sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai bukti ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, mimpi itu dilaksanakan. Acara penyembelihan segera dilaksanakan ketika tanpa disadari yang di tangannya ternyata telah berubah menjadi domba. Waktu dan tempat menyembelih kurban. Waktu yang ditetapkan untuk menyembelih kurban yaitu sejak selesainya sholat Idul Adha 10 Zulhijjah sampai terbenam matahari pada tanggal 13 Zulhijjah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man kana zabaha qabla an tusalliya falyazbah
maka naha ukhra. Barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum kita mengerjakan salat, maka hendaklah ia menyembelih yang lain sebagai gantinya. Hadis muttafaqun alaih. Kemudian tempat menyembelih sebaiknya dekat dengan tempat pelaksanaan salat Idul Adha. Hal ini sebagai sarana ketentuan hewan kurban. Hewan yang dijadikan kurban adalah hewan ternak sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna manasikan liyazkurus mallahi ala ma razaqahum mim bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslamu wa basyirul muhbitin. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 34. Hewan ini maksud adalah unta, sapi, kerbau, dan kambing atau domba. Adapun hewan-hewan tersebut dapat dijadikan hewan kurban dengan syarat telah cukup umur dan tidak cacat. Misalnya pincang, sangat kurus, atau sakit. Ketentuan cukup umur itu adalah yang pertama, domba sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau telah tanggal giginya. Kedua, kambing biasa sekurang-kurangnya berumur 1 tahun. Unta sekurang-kurangnya berumur 5 tahun. Sapi atau kerbau sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Hewan yang sah untuk dikurbankan adalah hewan yang tidak cacat, baik karena pincang, sangat kurus, putus telinganya, putus ekornya, atau karena sakit. Seekor kambing atau domba hanya untuk kurban 1 orang, sedangkan seekor unta, sapi, atau kerbau Sunnah-sunnah dalam menyembelih hewan kurban. Yang pertama, melaksanakan sunnah-sunnah yang berlaku pada penyembelihan biasa, seperti membaca basmalah, membaca selawat, menghadapkan hewan ke arah kiblat, menggulingkan hewan ke arah rusuk kirinya, memotong pada pangkal leher, serta memotong urat kiri dan kanan. Yang kedua, membaca takbir, Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga, membaca doa sebagaimana dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa min ummati Muhammad. Yang keempat, orang yang berkurban menyembelih sendiri hewan kurbannya. Jika ia mewakilkan kepada orang lain, ia disunnahkan hadir ketika penyembelihan berlangsung. Hukum akikah. Akikah hukumnya sunnah bagi orang tua atau orang yang mempunyai kewajiban menanggung nafkah hidup si anak. Sabda Rasulullah SAW, kullu gulamin murtahanun bi'aqiqatihi tuzbahu anhu yauma sabihi wa yukhlaku wa yusamma. Setiap anak tergadai dengan akikahnya yang disembelih baginya pada hari ke-7. Dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam yang jenis dan syarat hewan akikah. Akikah untuk anak laki-laki 2 ekor dan untuk anak perempuan 1 ekor. Adapun binatang yang dipotong untuk akikah
syarat-syaratnya sama seperti binatang yang dipotong untuk kurban. Kalau pada daging kurban disunahkan menyedekahkan sebelum dimasak, sedangkan daging akikah sesudah dimasak. Dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in yu'aqqa anil gulami syatalni maka fi atani wa anil jariyati syah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang-orang agar menyembelih akikah untuk anak laki-laki 2 ekor kambing yang umurnya sama, dan untuk anak perempuan waktu menyembelih akikah. Penyembelihan akikah dilakukan pada hari ke-7 dari kelahiran anak. Jika hari ke-7 telah berlalu, maka hendaklah menyembelih pada hari ke-14. Jika hari ke-14 telah berlalu, maka hendaklah pada hari ke-20. Hikmah akikah. 1. Merupakan wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan pada orang tua. Kedua, menambah rasa cinta anak kepada orang tua karena anak merasa telah diperhatikan dan disyukuri kehadirannya di dunia ini. Dan bagi orang tua merupakan bukti keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, mewujudkan hubungan yang baik dengan tetangga dan sanak saudara yang ikut merasakan gembira dengan lahirnya seorang anak karena mereka mendapat bagian dari. Demikianlah pemaparan tentang kurban dan akikah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.